Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu dengan judul Integrasi Exploded View dan Color Swatcher pada AR Catalog. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianda dengan NIM 17230124. Halo, saya Teh Abdul Aziz dengan NIM 17230029. Perkenalkan, nama saya Zaki Dawafidin dengan NIM 17230060. Oke, sekarang mari kita mulai dengan gambaran umum dari penelitian yang kami lakukan. Jadi penelitian itu merancang aplikasi AR Catalog berbasis marker dengan fitur Exploded View atau transparansi material dan Color Swatcher atau kustomisasi warna dalam satu sistem efisien menggunakan pendekatan Design Science Research atau DSR. Artefak ini tuh dikembangkan dengan Unity 3D dan Vuforia SDK. Nah, hasil evaluasi menunjukkan performa yang optimal pada perangkat menengah mengisi kesenjangan teknis visualisasi internal product passion. Nah, jadi intinya di sini kami membuat sebuah aplikasi AR di mana pengguna bisa melihat bagian dalam atau bahan pakaian dan mengganti warna secara langsung. Nah, sistem ini sudah kami uji dan terbukti bisa berjalan dengan sangat mulus di smartphone kelas menengah. Oke, selanjutnya saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu di sini. Nah, jadi untuk mengembangkan aplikasi AR ini, kami menggunakan pendekatan Design Science Research atau DSR yang dijalankan secara sistematis melalui 4 tahapan utama, yaitu antara lain di sini adalah yang pertama, identifikasi masalah. Nah, di tahap ini kami menemukan bahwa aplikasi AR di sektor fashion saat ini punya kelemahan, yaitu cuma bisa menampilkan bentuk luar pakaian saja, tapi belum bisa menampilkan detail bahan atau struktur di bagian dalamnya secara interaktif. Nah, lalu yang kedua adalah perancangan solusi. Nah, di sini berdasarkan masalah tersebut, kami membuat perancangan atau blueprint sistem yang memisahkan fitur Exploded View dan Color Swatcher ke dalam modul yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kedua fitur berat ini bisa berjalan berbarengan tanpa saling membebani performa. Nah, lalu yang ketiga adalah pengembangan artefak. Nah, rancangan tadi kemudian kami realisasikan menjadi aplikasi nyata. Kami menyusun kode logika pemrogramannya menggunakan engine Unity 3D dan Vuforia SDK, serta menyiapkan aset model 3D pakaiannya. Dan yang terakhir adalah evaluasi teknis. Aplikasi sudah jadi, kami tes langsung di smartphone Android kelas menengah. Kami memastikan semua tombol berfungsi lewat metode black box, serta mengukur seberapa stabil frame rate dan suhu HP saat aplikasi digunakan. Oke, sekarang mari kita ke bagian arsitektur sistemnya. Nah, ini adalah gambaran arsitektur yang kami bangun, di mana sistem dibagi menjadi 3 modul utama agar kinerjanya tetap efisien. Yaitu yang pertama adalah marker tracking. Nah, modul pertama ini bertugas untuk mengenali marker melalui kamera HP pengguna. Jadi kami menggunakan Vuforia SDK supaya sistem bisa langsung mendeteksi gambar target dan memunculkan model 3D bajunya di atas marker tersebut. Lalu yang kedua adalah Exploded View Controller. Modul kedua ini berfokus mengurus titik-titik interaktif yang muncul di atas model pakaian. Kalau titik ini dipencet oleh pengguna, modulnya inilah yang akan merespon dengan menampilkan panel berisi data dan informasi detail mengenai bahan di komponen tersebut. Lalu yang ketiga adalah Color Swatcher Controller. Nah, modul ketiga ini yang khusus menangani antarmuka palet warna. Lewat modul ini, sistem bisa mengeksekusi pergantian material atau warna pakaian secara instan saat itu juga, atau bisa kita bilang real time lah. Oke, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai alat dan teknologi yang kami gunakan dalam sistem kami atau aplikasi kami ya. Jadi di sini ada 3 komponen perangkat lunak yang kami integrasikan di dalam sistem kami ini. Ya, jadi yang pertama di sini kami menggunakan Unity 3D sebagai game engine utamanya. Nah, Unity ini digunakan untuk proses pengembangan aplikasi serta pemrosesan rendering grafis 3D dari model pakaiannya. Lalu yang kedua, di sini kami mengintegrasikan Vuforia SDK. Nah, Vuforia SDK ini merupakan library yang cukup krusial karena digunakan untuk menangani arsitektur marker based tracking, yaitu untuk mengelola basis data image target atau si markernya secara real time, serta melakukan pencocokan titik fitur grafis. Ya, jadi dengan Vuforia SDK inilah markernya itu dapat dikenali oleh aplikasi kami, sehingga begitu di scan
menggunakan kamera dari aplikasi kami akan memunculkan model 3D-nya. Lalu di sini yang ketiga, untuk menyatukan seluruh fungsional tadi ya, yang sebelumnya, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman C# scripting. Jadi kode C# inilah yang mengendalikan seluruh logika interaksi pengguna, manajemen komunikasi antar modul, serta eksekusi event-driven di dalam aplikasi kami. Nah, dengan kombinasi dari ketiga teknologi ini, ya bisa dibilang cukup andal dalam membangun sistem augmented reality yang solid. Oke, selanjutnya di sini terkait optimasi rendering. Ya, jadi kami juga menyadari ya bahwasannya untuk menyatukan fitur dari aplikasi kami yaitu fitur Exploded View dan juga Color Swatcher, terutama di perangkat mobile, itu dapat memunculkan tantangan komputasi grafis yang cukup berat dikarenakan keterbatasan sumber daya GPU dan CPU-nya. Oleh karena itu, di sini kami menerapkan 3 teknik optimasi rendering utama untuk menjaga stabilitas performa dari aplikasi kami. Yang pertama, tekniknya ialah GPU instancing, di mana optimasi ini bertujuan atau berfungsi untuk meminimalkan jumlah render atau yang kita sebut sebagai draw call ke prosesor grafis atau GPU. Jadi ketika beberapa komponen pakaian menggunakan material dasar yang sama, GPU ini cukup mengeksekusinya dalam satu panggilan tunggal saja, sehingga beban GPU dapat berkurang secara drastis. Nah, lalu teknik yang kedua ialah static batching, ya di mana kami menerapkan teknik ini khusus pada elemen user interface yang posisinya itu tidak berubah. Misal, contohnya pada elemen palet warna dan panel informasi. Nah, mesh statis ini dikelompokkan menjadi kesatuan sistem agar proses rendering dapat berjalan lebih efisien. Lalu, teknik yang ketiga ialah level of detail atau LOD. Nah, jadi pada fitur LOD ini bekerja secara dinamis ya dengan cara menurunkan resolusi geometri atau jumlah poligon pada model 3D pakaian ketika kamera pengguna berada jarak yang cukup jauh dari markernya. Nah, sehingga beban komputasi dapat dipangkas tanpa mengorbankan kualitas visual secara signifikan saat eksplorasi atau saat aplikasi kami ini digunakan. Oke, jadi selanjutnya di sini terkait implementasi antarmuka dari aplikasi kami. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah tampilan menu dashboard pada aplikasi kami. Dalam merancang tata letak visual, di sini kami sengaja yang mengadopsi desain minimalis dengan kontras yang tinggi. Pendekatan ini kami pilih untuk mengeliminasi distraksi visual yang tidak perlu, sehingga pengguna dapat sepenuhnya fokus pada model produk pakaian yang diproyeksikan ketika nanti pengguna menggunakan aplikasi kami. Nah, di menu dashboard ini terdapat 3 navigasi utama ya. Yang pertama di sini ada button play yang berfungsi untuk mengaktifkan kamera perangkat dan juga memulai sesi pelacakan AR sehingga pengguna dapat mengarahkan kamera tersebut pada objek marker yang telah kami buat dan kami sediakan untuk memunculkan model 3D pakaiannya nanti. Nah, lalu yang kedua di sini ada button About, yang dimana jika diklik oleh pengguna akan memasuki menu About yang di dalamnya itu menampilkan informasi latar belakang dari aplikasi kami, serta juga informasi dari siapa saja pengembangnya. Nah, lalu yang terakhir ini ada button Exit. Nah, button Exit ini sesuai dengan namanya ya, digunakan untuk menutup aplikasi. Lalu juga sebagai informasi tambahan, jadi pada desain image target atau marker yang kami cetak ini dirancang ya dengan visual yang kaya akan fitur point atau titik-titik keunikan gambar. Sehingga nantinya si Vuforia Engine dapat mendeteksi, mengunci, dan membuat model 3D di atas marker secara cepat dan juga stabil. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai salah satu fitur ya dari aplikasi kami, yaitu fitur Color Swatcher. Jadi fitur kustomisasi warna ini mengandalkan mekanisme yang bernama Dynamic Material Swapping. Nah, melalui teknik tersebut, jadi ketika warna diubah,
sistem itu langsung mengganti material kain pada lapisan model kain, yaitu lapisan model target, secara real time tanpa perlu memuat ulang seluruh aset 3D dari awal. Jadi yang dimana ya, kalau setiap ganti warna itu perlu memuat aset 3D secara berulang, hal tersebut dapat mengakibatkan termakannya memori yang cukup besar. Makanya di sini kami mengandalkan mekanisme yang namanya dynamic material swapping. Jadi nggak perlu tuh untuk memuat ulang seluruh aset 3D begitu 3D modelnya diganti warnanya. Nah, di sini pada aplikasi kami ya, bisa dilihat pada gambar, pada bagian bawah tampilan aplikasi disediakan dua button, yaitu button next dan previous. Jadi button tersebut ketika diklik, si aplikasi kami ini pertama akan mendeteksi indeks warnanya terlebih dahulu yang ada di 3D model ya. Begitu misalkan si user mengklik button next, nah maka warna pada 3D modelnya akan langsung berubah. Nah, pada button tersebut kami menggunakan ya arsitektur event driver, sehingga ketika buttonnya diklik tuh bisa sangat responsif. Nah, juga untuk mendukung ya variasi warna produk, di sini kami menyediakan 5 opsi warna, yaitu dari mulai warna putih, warna hitam, warna merah, warna biru, dan warna hijau. Oke, jadi selanjutnya di sini untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Selanjutnya pada slide fitur Explode View. Pada fitur Explode View, pengguna dapat melihat struktur internal dari produk pakaian yang ditampilkan dalam augmented reality. Fitur ini menggunakan transparansi material sehingga bagian dalam pakaian dapat terlihat dengan lebih jelas. Selain itu, terdapat titik interaktif atau hotspot pada bagian tertentu. Ketika hotspot ditekan, sistem akan menampilkan informasi mengenai bahan, size, dan harga pada item tersebut. Dengan fitur ini, pengguna tidak hanya melihat tampilan luar produk, tetapi juga dapat memahami detail material, ukuran, dan harga pada item tersebut. Nah, slide selanjutnya ada slide hasil pengujian performa. Pada pengujian performa, aplikasi dijalankan pada perangkat dengan chipset MediaTek Helio G99. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem tetap berjalan stabil di atas standar minimum 30 fps. Bahkan berdasarkan hasil evaluasi penelitian, performa aplikasi dapat dipertahankan di sekitar 60 fps pada perangkat kelas menengah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi fitur Explode View dan Color Swatcher tidak memberikan beban yang berlebihan terhadap sistem. Nah, slide selanjutnya ada slide hasil black box testing. Pada tahap ini, kami melakukan pengujian black box untuk memastikan seluruh fitur pada aplikasi dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian ini berfokus pada hasil yang diterima pengguna tanpa melihat kode program di dalam sistem. Skenario pertamanya adalah deteksi marker. Pada pengujian ini, kami menguji seberapa cepat sistem mengenali marker dan menampilkan objek 3 dimensi hasilnya. Hasilnya, model 3 dimensi berhasil muncul dengan rata-rata waktu sekitar 0,3 detik, sehingga proses visualisasi dapat dilakukan dengan cepat. Skenario yang kedua ada aktivasi titik interaktif atau hotspot. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan setiap hotspot muncul pada bagian pakaian yang tepat dan dapat diakses oleh pengguna. Hasil pengujian menunjukkan seluruh hotspot berfungsi sesuai dengan rancangan. Skenario yang ketiga adalah pergantian warna. Menggunakan fitur Color Swatcher, tujuannya untuk melihat respon sistem saat pengguna mengganti warna produk. Hasilnya, proses pergantian warna berlangsung sangat cepat dengan rata-rata waktu respon 0,11 detik tanpa mengganggu tampilan objek 3 dimensi. Skenario yang terakhir adalah pengujian penggunaan fitur secara bersamaan. Pada tahap ini, fitur Explode View dan Color Swatcher dijalankan dalam waktu yang sama untuk melihat kestabilan sistem. Hasil pengujian menunjukkan kedua fitur dapat berjalan secara bersamaan tanpa mengalami crash maupun error. Berdasarkan seluruh skenario yang telah diuji, semua fitur memperoleh status berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tetap berjalan sesuai dengan rancangan dan siap digunakan oleh pengguna. Oke, selanjutnya di sini ada demonstrasi dari aplikasi katalog
AR kami. Ini adalah splash screen ya. Izinkan saat aplikasi digunakan. Nah, di sini ada 3 menu atau button atau tombol. Ada play, about, dan exit. Untuk about sendiri di sini ada penjelasan dari seperti anggota tim kami. Ada Muhammad Rianda, Abdul Aziz, dan Zaki Dafaya Fidin. Lalu di sini ada tombol exit. Nah, tombol exitnya berjalan dengan lancar atau bekerja ya. Nah, selanjutnya mari kita play. Nah, dapat terlihat markernya dapat memunculkan objeknya. Di sini bisa diputar, bisa di zoom in dan zoom out. Dan di sini ada hotspot ya, atau titik-titiknya. Di sini ada 2 marker atau 2 objek ya. Yang pertama ada hoodie, yang kedua ada baju atau t-shirt. Nah, ini bisa digeser, bisa diputar, bisa di zoom in, zoom out ya. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba fitur color switcher. Oke. Fitur color switcher-nya berfungsi dengan baik ya. Di hoodie juga berjalan. Oke. Di sini ada warna kuning, ungu, orange, putih, hitam, merah, biru, hijau, kuning. Oke. Untuk hotspotnya sendiri di sini ada bahan, Pak. Ada keterangan bahan pakaian, ada harga, dan juga ada ada size-nya. Oke. Ya, itu adalah demo dari aplikasi AR Katalog kami. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, aplikasi AR Katalog berhasil mengintegrasikan fitur Explode View dan Color Switcher dalam satu sistem mobile tanpa konflik. Dari sisi performa, aplikasi mampu mempertahankan performa yang stabil pada perangkat kelas menengah. Selain itu, penelitian ini memberikan inovasi pada katalog AR version karena memungkinkan pengguna melihat struktur material produk secara lebih detail. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sistem telah tervalidasi dan seluruh fitur berjalan dengan baik. Dengan demikian, aplikasi AR Katalog yang dikembangkan tidak hanya meningkatkan interaktivitas pengguna melalui visualisasi 3 dimensi dan kustomisasi warna, tetapi juga memberikan informasi produk yang lebih mendalam melalui fitur Explode View dengan performa yang tetap optimal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.